Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Kak Hana dalam seri pembahasan bilangan bentuk akar. Pada video part 2 ini, kita akan membahas sifat-sifat operasi aljabar bilangan bentuk akar. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa, lalu siapkan catatan dan juga alat tulisnya ya. Selamat belajar semuanya! Operasi pertama yang akan kakak bahas adalah penjumlahan bilangan bentuk akar. Rumus umumnya yaitu, yang pertama, A akar M ditambah B akar M sama dengan A tambah B dikalikan dengan akar M. Lalu yang kedua, A akar M kurang B akar M sama dengan A kurang B dikalikan dengan akar M. Agar kalian lebih paham, mari kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal di bawah ini. Yang pertama, 2 akar 3 tambah 6 akar 3 sama dengan 2 tambah 6 dikalikan dengan akar 3 sama dengan 8 akar 3. Jadi, jika kalian menemukan soal penjumlahan bentuk akar, kalian lihat terlebih dahulu nih, bilangan yang ada di dalam akarnya. Kalau bilangan yang ada di dalam akarnya ini sama, maka kalian dapat langsung menjumlahkan bilangan yang ada di luar akarnya, yaitu 2 dan 6. Tapi kalau bilangan yang ada di dalam akarnya ini berbeda, nanti kalian lihat terlebih dahulu apakah dia bisa disederhanakan apakah tidak. Jika tidak bisa disederhanakan, maka hanya perlu ditulis ulang soalnya saja. Lalu soal yang nomor 2 yaitu 4 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan 4 ditambah 3 dikalikan dengan akar 5 sama dengan 7 akar 5. Soal yang ketiga, bentuk pengurangan. Nah, pengurangan ini sama seperti penjumlahan, hanya bedanya yang kalau di penjumlahan itu ditambah, maka di pengurangan dikurang. Soalnya 9 akar 2 dikurang 5 akar 2 sama dengan 9 kurang 5 dikalikan dengan akar 2 sama dengan 4 akar 2. Lalu soal terakhir yaitu 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 sama dengan 5 dikurang 2 dikalikan dengan akar 3 sama dengan 3 akar 3. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan cara menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan ini kita lakukan dengan cara mengubah bilangan yang ada di dalam akar menjadi bentuk perkalian antara bilangan prima dengan bilangan berpangkat, yang mana pangkatnya itu sama dengan pangkat si akarnya. Contoh nomor 1, akar 8. Pangkat dari si akar ini kan 2, maka kita harus cari bilangan berpangkat 2 yang jika dikalikan dengan suatu bilangan prima hasilnya 8. Jadi akar 8 sama dengan akar dari 4 kali 2. Nah, kalau kalian menemukan perkalian di dalam akar, maka kalian dapat memisahkan antara si 4 dan 2-nya menjadi akar 4 kali akar 2, sama dengan 2 akar 2. Lalu nomor 2, akar 72 sama dengan akar dari 36 kali 2, sama dengan akar 36 kali akar 2, sama dengan 6 akar 2. Lalu soal yang terakhir yaitu akar 75, sama dengan akar dari 25 kali 3, sama dengan akar 25 kali akar 3, sama dengan 5 akar 3. Nah, biasanya menyederhanakan ini akan kalian gunakan ketika kalian menemukan soal penjumlahan ataupun pengurangan yang bilangan di dalam akarnya itu berbeda, ataupun ketika kalian menemukan bilangan di dalam akar ini terlalu besar, padahal dia masih bisa diubah menjadi prima. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi perkalian bentuk akar. Nah, rumus umumnya yaitu A akar P kali B akar Q sama dengan A kali B dikalikan dengan akar dari P kali Q, di mana A, B, P, dan Q merupakan bilangan bulat, serta P dan Q merupakan bilangan positif. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal. Nomor 1, 2 akar 2 kali 2 akar 3 sama dengan 2 kali 2 dikalikan dengan akar dari 2 kali 3 sama dengan 4 akar 6. Nomor 2, 3 akar 5 kali 5 akar 10 sama dengan 3 kali 5 dikalikan dengan akar dari 5 kali 10 sama dengan 15 akar 50. Nah, akar 50 ini kan bilangan yang cukup besar ya. Jadi kita bisa menyederhanakan ini menjadi 15 dikalikan dengan akar dari 25 kali 2
sama dengan 15 kali 5 akar 2 sama dengan 75 akar 2. Lalu soal yang nomor terakhir yaitu 4 akar 2 kali 3 akar 6 sama dengan 4 kali 3 dikalikan dengan akar dari 2 kali 6 sama dengan 12 akar 12. Akar 12 ini ternyata masih bisa disederhanakan ya anak-anak menjadi 12 dikali 2 akar 3 sama dengan 24 akar 3. Operasi yang terakhir adalah pembagian bentuk akar. Rumus umumnya yaitu akar A per akar B sama dengan akar dari A per B dengan A dan B bilangan positif. Selanjutnya adalah contoh soal. Nomor 1, akar 30 per akar 3 sama dengan akar dari 30 per 3 sama dengan akar 10. Nomor 2, 4 akar 6 per 2 akar 3 sama dengan. Jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, maka kalian dapat membagi bilangan yang ada di luar akarnya menjadi 4 per 2 dikalikan dengan akar dari 6 per 3 sama dengan 2 akar 2. Lalu yang terakhir, 6 akar 9 per 2 akar 3 sama dengan 6 per 2 dikalikan dengan akar dari 9 per 3 sama dengan 3 akar 3. Video pembahasan kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah kakak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Kalian jangan lupa untuk menonton video part 1 dan part 3-nya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.